Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neviana Diastiti dengan NIM 1810301165. Saya dari kelas 5 C3 Fisioterapi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi skill lab 2 dengan modul manajemen bencana. Judulnya itu adalah manajemen evakuasi korban massal. Dosen pengampu yaitu Bapak Tri Laksono, SST, MSPT, AIVO. Langsung saja masuk ke materinya, yaitu yang pertama ada bencana di Indonesia, di mana bencana di Indonesia ini diakibatkan oleh dua hal, yaitu bencana alam dan bencana akibat ulah manusia. Untuk yang bencana alam sendiri ini ada contohnya itu letusan gunung berapi, gempa bumi, dan banjir. Kemudian kalau yang kedua ini bencana akibat ulah dari manusia ini, contohnya itu adalah kecelakaan transportasi udara, darat, maupun laut. Kemudian ada lagi kecelakaan industri dan kebakaran. Setelah itu, dampak bencana terhadap kesehatan masyarakat. Di antaranya itu ada yang pertama, korban massal, itu ada yang meninggal dunia, ada yang luka-luka, dan bahkan ada yang sakit. Kemudian yang kedua, pasti warga itu dia merasa panik, bingung, bahkan sampai bisa jadi depresi. Kemudian yang ketiga, sangat sulitnya masalah tentang pangan dan gizi. Kemudian yang keempat, masalah air bersih. Ini pasti kesulitan sekali. Kemudian yang kelima, penyakit menular itu akan meningkat. Kemudian pengertian trias. Pengertian trias sendiri ini adalah sistem untuk melakukan pemilahan penderita berdasarkan kebutuhan pertolongan medis atau kondisi korban tersebut. Ini tujuannya untuk menentukan prioritas penanganan dan evakuasi korban agar korban ini cepat ditangani. Kemudian tujuan trias sendiri ini yang pertama, mendapatkan hasil yang sebaik mungkin pada kondisi jumlah pasien besar dengan sumber daya alam yang terbatas. Kemudian yang kedua, transport korban ke sarana kesehatan dengan fasilitas yang memadai. Kemudian yang ketiga ini akan penentuan prioritas menekan yang pertama morbiditas, mortalitas, dan kecacatan. Untuk dasar-dasar trias, yang pertama ini ada jumlah yang cedera, yang kedua derajat cedera, yang ketiga kemungkinan bertahan hidup, dan yang keempat ini adalah sarana dan kemampuan sumber daya. Kemudian yang dilakukan pada trias, yang pertama itu adalah penilaian tanda vital dan kondisi korban bencana. Yang kedua itu adalah penilaian harapan hidup. Yang ketiga penilaian tindakan yang perlu dilakukan. Dan yang keempat ini adalah penilaian kemampuan medis. Dan yang kelima prioritas penanganan definitif. Dan yang terakhir ini adalah pemberian label. Untuk kebijakannya sendiri itu yang pertama ada kebutuhan medis, di mana dilihat dari derajat cedera, harapan hidup, dan sumber daya. Jangan lupa trias dulu sebelum dilakukannya tindakan. Waktu yang dilakukan ini adalah usahakan jangan lebih dari 60 detik tiap pasiennya. Dan segera tentukan fasilitas terbaik untuk penanganan. Kemudian untuk klasifikasinya itu yang pertama adalah hitam. Hitam ini adalah prioritas keempat, di mana prioritas keempat ini korban luka sangat berat atau bahkan dia itu sampai meninggal dunia, di mana korban ini dengan trauma atau penyakit yang sangat serius sehingga kecil kemungkinan untuk selamat atau meninggal saat datang. Kemudian yang kedua ini adalah warna merah. Warna merah ini adalah prioritas pertama, yaitu segera. Dengan luka berat yang mengancam jiwa, nyawa, dan harapan hidup itu dia masih ada. Penanganannya ini harus segera dan dapat meninggal dalam 2 jam atau lebih cepat jika tidak ada penanganan yang tepat. Kemudian yang ketiga, ini adalah warna kuning. Ini adalah prioritas 2 dengan mendesak. Luka korban ini sangat berat tetapi tidak mengancam nyawanya.
Kuning ini penanganan dan pemindahan bersifat jangan terlambat supaya dapat tertangani dengan baik. Kemudian yang keempat ini adalah warna hijau, di mana hijau ini adalah prioritas ketiga dan bisa ditunda atau evaluasi. Penderita hanya mengalami luka ringan. Penanganannya ini seperti pelayanan biasa saja, tidak terlalu mendesak, dapat ditunda jika ada korban yang lebih memerlukan penanganan lebih dulu. Kemudian untuk metode trias sendiri, metode yang dipakai dalam pelaksanaan trias ini adalah menggunakan sistem START, Simple Triage and Rapid Treatment. 0 itu adalah awal, yang ke-1 airway, kedua breathing, 3 circulation, dan yang keempat ini adalah kesadaran. Kemudian untuk 0 awalan itu, dia seperti dipanggil semua korban yang dapat berjalan dan diperintahkan pergi ke suatu tempat. Semua korban di tempat ini dapat kartu hijau. Kemudian untuk yang pertama itu adalah airway, di mana penderita terdekat masih bisa bernafas. Tidak bernafas, buka airway, tetap tidak bernafas itu dengan warna hitam. Bila kembali bernafas warna merah, dan bernafas spontan tahap berikutnya. Untuk yang kedua ini adalah breathing. Breathing ini adalah nafas spontan. Lebih dari 30 kali per menit itu merah, dan kurang dari 30 kali per menit tahap berikut. Untuk yang ketiga itu adalah circulation, di mana ini adalah capillary refill, lebih dari 2 detik warna merah, kurang dari 2 detik tahap berikutnya. Pencahayaan gelap, capillary refill, sulit dinilai, periksa arteri radialis. Jika tidak teraba itu merah, jika teraba tahap berikutnya. Untuk yang keempat ini adalah kesadaran. Jika tidak dapat mengikuti perintah maka merah, jika dia dapat mengikuti perintah berarti itu adalah kuning. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kurang dan lebihnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.